Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, selalu dimudahkan dalam segala urusan dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak terhingga. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih berkat Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Channel Solusi Hukumnya HWA terus berkembang. Dari video-video yang sudah ditayangkan, ada 21 video ya kalau nggak salah, mendapat respon yang cukup bagus dari para pemirsa semuanya. Nah, kembali lagi pada kesempatan hari ini saya hadir. Saya akan berdiskusi mengenai perihal-perihal persoalan-persoalan hukum yang pernah dihadapi atau yang sedang dihadapi oleh para penanya-penanya dalam kolom bantuan hukum yang saya kelola. Bapak Ibu semuanya, bagi yang baru menemukan channel Solusi Hukumnya HWA, mohon bantuannya, jangan lupa berikan like, komen, and subscribe-nya. Jika channel ini dirasa bermanfaat, saya mohon bantuannya untuk share ke sahabat-sahabat, keluarga, dan teman-teman semuanya, supaya pengetahuan hukum yang kita diskusikan pada kesempatan hari ini dapat tersebar luas manfaatnya. Baik, kita langsung saja. Ini sudah ada WA penanya, saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya laki-laki 40 tahun. Maaf, mau konsultasi Pak. Saya punya masalah Pak. Saya kredit mobil dari Januari 2021 yang lalu. Sejak bulan April tahun ini keadaan ekonomi saya tidak baik. Dan pembayaran angsuran cicilan mobil saya menunggak sejak bulan Juni kemarin hingga sekarang. Saya mendapat surat teguran dari perusahaan pembiayaan sudah 3 kali Pak. Dan saya diberitahukan bahwa jika tidak ada pembayaran, maka unit mobil saya akan diambil atau ditarik oleh perusahaan pembiayaan. Bagaimana hukumnya ya Pak, jika sewaktu-waktu ada petugas yang mengambil unit kendaraan saya ini? Apakah dibenarkan menurut hukum? Demikian pertanyaan saya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi pertanyaan dari sahabat kita yang memiliki persoalan hukum mengenai kredit kendaraan bermotor ya. Ya memang pada umumnya jika sebuah perjanjian kredit dan kemudian debiturnya dianggap ingkar janji, biasanya perusahaan pembiayaan mengirimkan stafnya atau memberikan kuasa kepada debt collector untuk menarik atau mengambil unit kendaraan tersebut yang sudah diperjanjikan sebelumnya sebagai jaminan. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar hukum. Yang ditanyakan tadi adalah bagaimana hukumnya Pak jika sewaktu-waktu ada petugas yang mengambil unit kendaraan itu. Baik pemirsa, Bapak Ibu sahabat-sahabatku sekalian, simak dan tonton terus video ini, jangan di skip supaya pengetahuan yang saya sampaikan pada hari ini tidak terlewatkan. Baik Bapak Ibu sahabat-sahabatku semuanya, kita langsung saja menjawab pertanyaan yang dimaksud oleh saudara penanya tadi ya. Nah, pembelian unit kendaraan secara kredit ini sudah pernah saya diskusikan atau kita sharing pada video saya sebelumnya yang berjudul menyewakan mobil yang dibeli secara kredit apakah melanggar hukum. Nah, pada pembahasan dalam video itu saya pernah menjelaskan mengenai sebelum melakukan jual beli secara kredit itu biasanya
antara konsumen, dealer itu melakukan sebuah perjanjian, dan ada pihak ketiga yaitu perusahaan pembiayaan yang memberikan hutang untuk pembelian kendaraan bermotor tersebut. Ya, mungkin Bapak Ibu yang belum pernah atau belum sempat menonton video itu, nanti saya akan share linknya di sini, bisa ditonton untuk memberikan pemahaman juga tentang bagaimana sih perjanjiannya, kan begitu. Baik, langsung saja. Seperti yang sudah pernah saya ulas di video yang sebelumnya, pada umumnya perjanjian ini ditambahkan lagi dengan sebuah perjanjian khusus, ya. Jadi antara konsumen atau nasabah ini seringnya disebut sebagai debitur. Nah, kemudian perusahaan pemberi kredit itu seringnya disebut kreditur. Kedua-duanya ini sepakat melakukan perjanjian hutang tentang pembiayaan pembelian unit kendaraan bermotor. Nah, dalam klausul-klausul tersebut ditentukan bahwasanya hal-hal yang telah disepakati. Namun seperti biasa, karena ini berkaitan dengan perjanjian hutang, maka biasanya disertai oleh perjanjian tambahan, ya. Nah, perjanjian tambahan ini adalah perjanjian jaminan fidusia. Apa itu jaminan fidusia, Pak? Nah, di dalam video saya sebelumnya juga sudah pernah saya bahas. Jaminan fidusia ini diatur di dalam undang-undang tertentu atau undang-undang khusus, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Nah, di dalam undang-undang fidusia ini ada beberapa hal yang disebut sebagai pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia itu adalah orang yang memiliki hutang dan menjaminkan barangnya yang dibeli itu tadi sebagai jaminan fidusia. Nah, sedangkan penerima fidusia itu siapa? Penerima fidusia itu adalah perusahaan yang memiliki piutang, ya, dan menerima jaminan fidusia itu tadi. Itu yang disebut penerima fidusia. Nah, sampai di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya mungkin bisa memahami tentang hubungan antara si penanya ini dengan perusahaan pembiayaan. Jadi keduanya ini terikat sebuah perjanjian, ya, hutang piutang dan jaminan fidusia. Umumnya seperti itu. Benda yang dijadikan jaminan fidusia ini harus diwajibkan didaftarkan kepada kantor fidusia, ya. Untuk apa? Untuk dicatatkan dalam sebuah buku pencatatan dan kemudian diberikanlah sebuah sertifikat jaminan fidusia terhadap benda tersebut. Siapa Pak yang mencatatkan? Yang mencatatkan adalah tentunya si penerima jaminan fidusia itu tadi, ya. Nah, seperti yang terjadi dari permasalahan si penanya ini, bahwasanya memang unit kendaraannya adalah sebagai jaminan dari fidusia, dengan penerima fidusia adalah perusahaan pemberi kredit atau kreditur. Nah, dari sini jika benda yang dijaminkan ini sudah didaftarkan, dicatatkan, dan mendapatkan sertifikat, nah sertifikat inilah yang nantinya dipergunakan untuk ketika ada ingkar janji atau wan prestasi dengan pemberi fidusia, berdasarkan sertifikat inilah penerima fidusia bisa melakukan eksekusi langsung. Ya,
Karena apa? Karena sertifikat ini memiliki kekuatan hukum yang sama seperti dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Loh, kok bisa begitu, Pak? Ya, ini juga diatur di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Di dalam sertifikat tersebut ada tulisan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu kalau di bahasa hukum itu adalah namanya irah-irah. Irah-irah itu menjalankan perintah. Jadi dia bisa mengeksekusi langsung. Kekuatannya sama dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, hal ini diatur di dalam pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia tadi, ya. Sertifikat ini mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Kemudian diatur lagi di dalam pasal 15 ayat 3 menyatakan apabila debitur itu ingkar janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang dijaminkan tersebut atas kekuasaannya sendiri. Nah, dua dasar inilah perusahaan pembiayaan bisa memiliki kewenangan untuk menarik, mengambil benda yang sudah dijaminkan kepadanya, ya. Menggunakan kekuasaannya sendiri dia bisa melaksanakan eksekusinya, dia bisa melakukan eksekusi baik dia sendiri ataupun diberikan kuasa kepada debt collector. Nah, ya. Jadi yang ditanyakan penanya tadi terjawab di dalam pasal 15 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Inilah yang menjadi dasar eksekusi pengambilan penarikan unit yang ditanyakan saudara tadi. Ya. Namun, meski ada dasar hukum yang membenarkan, akan tetapi eksekusi pengambilan penarikan tidak dibenarkan dengan cara-cara yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga proses penjualannya benda tersebut, ya, tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, ketika unit kendaraan itu dipakai di jalan, tiba-tiba dipotong, di tengah jalan suruh minggir, didatangin orang 5, kuncinya dirampas, mobil dibawa. Nah, itu cara-cara yang melanggar peraturan perundang-undangan, ya. Karena apa? Di dalam pasal 15 ayat 3 tadi disebutkan apabila debitur ingkar janji. Apabila debitur ingkar janji. Ingkar janji kalau bahasa hukumnya adalah wan prestasi atau tidak menjalankan prestasinya sesuai yang diperjanjikan. Nah, jika memang terjadi sedemikian, harusnya si pemberi fidusia atau yang membeli unit secara kredit ini menyerahkan. Karena dia sudah merasa, iya saya tidak bisa bayar. Saya wan prestasi. Sudah 6 bulan. Tapi jika dia melawan, saya masih bisa bayar, Pak. Saya masih bisa bayar. Jangan diambil, saya bayar. Ini saya kasih 3 bulan dulu. Nah, itu bisa dinegosiasikan, ya, negosiasikan. Itulah kenapa cara-cara penarikan unit kendaraan bermotor yang dibeli secara kredit itu sekarang benar-benar dilindungi sekali oleh
penegak hukum, ya. Cara-cara penarikan yang dirampas itu tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, ya. Nah, kemudian pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan, memerintahkan kepada pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Nah, ini juga dasar hukumnya, ya, dasar hukumnya. Ya, kalau memang sudah dinyatakan saya tidak mampu, sudah menunggak, ya serahkan jika dieksekusi, sukarela. Tapi jika masih merasa saya masih sanggup Pak, saya telat 6 bulan tapi saya punya 3 bulan dulu untuk bayar. Kalau sampai dirampas berarti ada upaya hukum lanjutan, ya. Karena apa? Belum ingkar janji, belum prestasi, masih bisa bayar kan gitu. Ingat ya, ingkar janji itu tidak melaksanakan prestasi atau yang diperjanjikan. Jadi kewajibannya tidak dijalankan. Bukan berarti kalau kredit 5 tahun, nunggu 5 tahun nggak bisa bayar, baru itu dibilang ingkar janji. Bukan begitu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus memahami apa yang dimaksud prestasi. Jadi di klausul perjanjian itu biasanya dicantumkan, ya. Nah, berkaitan dengan nilai benda objek yang dijaminkan, ya, seandainya nanti memang sudah diambil, ditarik, dan perusahaan pembiayaan berhak menjualnya. Ketika sudah dijual, nilainya jika melebihi piutang, kelebihannya akan dikembalikan dan wajib itu dikembalikan. Dan jika nilainya masih kurang, maka si pemberi jaminan fidusia ini wajib tetap membayarkan kekurangan utangnya yang belum dibayarkan. Ya, itu fair, ya. Ketika belinya 200, sudah dicicil 100, kurang 100. Nah, ketika sudah tidak mampu bayar, dinyatakan wan prestasi atau ingkar janji, mobil ditarik, dijuallah oleh pihak perusahaan pembiayaan, lakunya 125. Nah, utangnya sisanya 100. Kemudian ada biaya-biaya yang dikeluarkan itu biasanya dibebankan kepada pemberi fidusia. Nah, itu biasanya klausul itu ada. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum melakukan tanda tangan perjanjian itu mohon dibaca dengan teliti, dipahami isinya apa. Kalau tidak tahu, tanyakan. Kalau tanda tangannya di hadapan notaris, biasanya notaris membacakan isi dari perjanjian, itu dibacakan terlebih dahulu. Nah, itu yang Bapak Ibu saudara-saudaraku wajib tahu, ya, wajib tahu. Nah, dasar hukumnya apa Pak tentang pengembalian nilai-nilai itu? Dasar hukumnya ada di pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Ya, dari sini, dari penjelasan yang sudah saya uraikan, saya berharap sudah menjawab pertanyaan saudara penanya tadi. Nah, oleh karena itu, maka saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dalam melakukan sebuah perjanjian atau sebelum menandatangani perjanjian, mohon dibaca dengan baik, dimengerti isinya. Jika Bapak, Ibu, saudara-saudara suka dengan video ini, sekali lagi saya mohon bantuannya, berikan like, komen, dan subscribe-nya. Silahkan share video ini kepada teman-teman, saudara-saudara, keluarga yang lain, supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Sekian, saya akhiri. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.